kayak bisa suka-suka saya gitu. Dulu kuliahnya di mana? Dulu rahasia kuliahnya di mana? Tapi di Indo kok. Tidak merampok tapi menggoda. Iya. Intinya Cece bosnya ya gitu ya. Aku bukan bos sih, cuman aku kayak meng-hire orang aja. Tapi gimana ya, bukan bos juga sih, soalnya aku juga aku tuh bukan usaha, soalnya ambil kerjaan gitu, ambil kerjaan, ambil project gitu. Kamu jahat ya Ce sama yang di bawah kamu? Enggak, aku baik sumpah. Kamu nggak tahu aja, semua anak aku panggilnya bebek gitu. Mau cewek mau cowok aku bilang beb tolong dong ini kerjain ini gitu, terus beb ini dong tolong gitu. Kurang baik apa sih? Aku mah nggak suka marah-marah, langsung pecat aja nanti kalau error. Ngeditnya di aplikasi apa? Banyak macamnya, ada AI, ada Photoshop, ada CapCut juga pakai CapCut, ada After Effects juga, tergantung kebutuhan sih. Iya, soalnya kadang-kadang kalau ada yang error gitu ya, daripada marah-marah mendingan langsung aja kayak udah deh kamu terakhir ya gitu, karena gue liat-liat lo nggak bisa nih kerja gini, langsung ciao gitu, tendang. Nggak aja, cuma langsung pecat. Iya, abis aku tuh nggak suka marah-marah soalnya males kayak. Mendingan langsung pergi aja. CapCut sama Canva sama nggak sih? Enggak dong, beda. Kalau CapCut tuh kan buat edit video, kalau Canva lebih ke desain 2D ya. Kamu terjun ke lapangan juga nggak Ce? Ya itu sebulan sekali kan aku ketemu orang, itu kan ketemu klien, meeting gitu, sekalian shoot video. Itu kan aku sebulan sekali doang, tapi sisanya mah enggak. Sisanya tektokan lewat WA aja. Soft spoken dan act of service. Aku tuh love language-nya physical touch guys. Physical touch, physical attack. Desainer iya. Waduh. Halo. Seger amat Cece katanya, woi. Contohin dong Ce, kalau kamu kesel sama anak-anak kamu gimana ya? Aku biasa langsung telepon sih, kayak aku bilang kamu ada waktu nggak gitu. Kamu ada waktu nggak ngobrol malam ini? Aku mau ngobrol sebentar dong sama kamu gitu. Biasa aku kayak gitu, kayak kamu ada waktu nggak? Terus ya udah bilang halo gitu. Terus aku bilang kayak kamu akhir-akhir ini kok kayak aku lihat kok kerjaannya kayak misalkan kok lama gitu ya. Kira-kira kamu ada kendala apa nggak nih gitu selama seharian gitu. Salah banget sih masuk sini. Iya kayak kamu ada kendala apa nggak gitu, kenapa kerjainnya lama gitu. Atau kamu ada butuh sesuatu nggak yang mau ditanyain atau apa gitu. Soalnya aku lihat-lihat harusnya kok kalau misalnya kerjain ini doang harusnya mas sejam 2 jam harusnya udah beres gitu, kok ini sampai seharian gitu, ada apa ya gitu. Terus yang tadi misalkan bilang apa bla 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 gitu, yang ntar aku bilang kayak ya barulah ya ditanya dulu kenapa gitu, ntar kalau jawabannya apa ya ntar baru dibahas. Tapi ya kira-kira begitulah, aku nggak marah-marah kok, aku nggak suka marah-marah gitu kayak ya udah ntar ngomong baik-baik aja gitu. Supaya dia punya brand itu lebih bagus, lebih baik
Tapi kenapa malah kita tuh, mereka hire kita, kenapa malah ini jadi makin error nih, brandnya mereka udah gitu kerjaan lama, misalkan desainnya jadi gak sesuai dengan jadwal gitu, misalkan postingannya gitu, kenapa mereka nge-hire kita udah dibayar malah bukannya bikin brandnya lebih bagus malah makin jadi jelek gitu loh. Menurut kamu ini bener atau enggak nih kira-kira kalau seperti ini gitu-gitu? Ya paling begitu ngobrol-ngobrol begitu aja, aku nggak yang kayak lu dodol ya lu ya lama banget kerjainnya, enggak itu. Bisa-bisa dapat border volley dong. Kalau orang hoki tuh begitu. Keren, cece. Iya paling begitu. Ngomongnya kayak pelan-pelan aja, nggak marah-marah gitu loh. Tuh, terus misalkan, ya kamu harus bilang ke aku gitu. Kalau misalkan kamu ada suatu kendala, misalkan hari itu misalkan mati lampu atau apa, kamu harus bilang ke aku. Kalau nggak, aku nggak tahu loh gitu mau kayak gimana. Maksudnya kan aku bisa oper ke yang lain gitu, aku bisa oper ke yang lain kerjain gitu. Terus misalkan apalagi ya, misalkan kamu waktu itu apa ya, aku pernah loh ada yang kayak gini, kamu kok kerjainnya tuh lama ya, terus dia bilang iya nih soalnya aku mau nganterin ibu aku dulu nih ke mana, ke warung atau kemana gitu. Kayak oh my god, aku kan kayak ini kan lagi jam kerja ya gitu, kan nggak boleh dong, masa orang lagi jam kerja lu nganterin ibu lu ke warung gitu, tuh kan gimana ya, nggak boleh dong gitu. Terus kamu mikir nggak nanti kalau misalkan ini telat, padahal kan ini gara-gara kamu ini telat, kesalahan ini kan sebenarnya gara-gara kamu, tapi kamu tahu nggak, aku kan yang bingung jadinya. Aku harus kasih alasan gitu ke klien ini, kenapa lu belum kasih desainnya padahal ini udah deadline gitu loh. Kenapa kamu belum kasih? Tapi kan aku nggak mungkin bilang, soalnya nih anak magang gue dia lagi nganterin emaknya ke warung, jadi desainnya belum jadi gitu. Aku kan nggak mungkin bilang gitu ya. Aku bilang ke dia seperti itu gitu, kayak aku kan harus kasih penjelasan yang lebih logis dong gitu, kayak yang lebih masuk akal. Nggak mungkin itu kan alasan nggak profesional gitu. Yang kayak gitu-gitu kan tuh banyak tuh kayak gitu biasanya kadang-kadang. Udah deh kalau yang kayak gitu aku udah males, biasanya pecat aja. Iya, makanya waktu itu akhirnya udah deh aku pecat. Udah deh kamu terakhir aja gitu kan. Anjir tuh sakit hati banget sih, agak shock sih yang waktu itu kayak. Makanya kadang-kadang ya aku juga kalau melihat CV gitu ya, aku tuh harus lihat juga sih dia kuliah di mana. Aku harus lihat juga soalnya univ dia tuh dari mana, soalnya kadang-kadang gimana ya, aduh maaf ya, maksudnya kalau misalkan univnya tuh kayak apa ya, kayak nggak terkenal atau kayak mungkin yang kayak biayanya murah gitu ya, itu biasa orang-orangnya tuh kayak begitu loh. Aku juga nggak ngerti, aduh, kayak SDM-nya tuh begitu gitu loh. Why noise? Ya kayak gitulah. Karena aku udah berkali-kali gitu. Jadi akhirnya sekarang tuh aku jadi kalau misalkan milih orang gitu lihat juga nih, ini univnya dari mana nih gitu. Kalau yang terlalu ya gitulah, nggak famous udah gitu, kayak aduh ya gitulah. Ntar ketemu tuh orang-orang macem kayak begitu yang nggak tahu kenapa otaknya tuh, aku juga bingung sih kenapa bisa begitu ya. Aku sih sebenarnya nggak mau melihat univ itu, nggak mau terlalu gimana, aku sih pengennya liatnya portofolionya ya. Tapi kadang-kadang dari univ itu tuh juga mempengaruhi sih, nggak tahu kenapa lah. Kalau kuliahnya murah tapi populer gimana, Cer? Kayak apa ya, murah tapi populer itu gimana ya? Buset, ngegas sekali, woi. Ya gitu lah. Kadang-kadang ada yang dipanggil interview juga, udah dipanggil interview tuh kayak malas-malesan, terus kayak gimana gitu. Lu ngapain interview kalau misalkan lu nggak mau kerja gitu, kayak aduh, itu kayak membuang waktu banget. Itulah kenapa Indonesia susah maju, Cece. Ya sebenarnya aku kadang bingung aja sih, maksudnya lu kan udah kerja gitu ya, kenapa bisa ada rasa kayak nggak tanggung jawab gitu loh, kayak bisa-bisanya gitu, kayak lagi mau ini dulu itu dulu gitu, kayak itu kan aneh gitu. Lucu banget Cece pakai baju itu. Iya lucu kan bajunya.
lagi puasa kan kamu? Kamu jangan terlalu lama liatin aku ya. Nggak tahu di sini, tapi kalian tuh ada yang punya karyawan gitu nggak sih? Coba dong, kalian ada yang punya pengalaman menyebalkan nggak sih sama begitu? Winter nggak apa-apa, Cek, kan nggak aku makan. Oh iya, liatin doang. Tapi kayaknya Cece serba bisa deh. Oh iya dong, aku nih serba bisa dong. Aku Cece gitu. Iya, kenapa, coba ceritain kayak apa pengalaman menyebalkan kamu dengan staff kamu itu. Tapi jadi mandornya, Cek. Ya kira-kira gitu. Jadi aku kayak mereka udah kerjain ya, aku lihat dulu ya, kayak kalau misalkan nggak oke ya suruh kerjain lagi gitu. Aku sebenarnya nggak apa-apa sih, misalkan kayak mereka tuh kayak misalkan kurang bisa, nggak apa-apa, tapi itu kan bisa belajar gitu loh, bisa belajar kayak yang penting tuh rajin gitu. Mau kalau yang males-malesan itu lah yang aku nggak suka gitu, ikutin mood. Tabiat kids unik-unik, iya, apalagi kalau misalkan yang anak magang ya, anak magang itu kan baru anak kuliahan gitu ya, ntar banyak macem deh orang-orangnya. Kurang aktif juga soal kerjaan katanya. Iya, itu juga bikin males sih, kayak males emang kayak gitu. Kurang aktif soal kerjaan, tapi kerjaan dia dikerjain nggak? Kalau kerjaannya masih dikerjain masih oke lah, nggak apa-apa, masih oke. Tapi tergantung sih dia level apa dulu nih. Kalau levelnya staff ya biasanya memang nggak begitu ada inisiatif sih, harus yang levelnya agak atas gitu. Woi, batal lah kita ini katanya. Punya berapa anggota? Masa punya berapa staff? Sekarang sih nggak banyak, aku paling 3 gitu. 3. Yang satu full time, yang 2 kayak freelance gitu. Dulu sih aku hire-nya 2 anak magang ya, tapi setelah aku pikirin mendingan aku jadiin 1 full time aja deh. Padahal tiap evaluasi selalu aku omongin dia 4 mata, nggak di depan orang lain katanya. Terus yang gaji itu semua siapa, Cek? Aku dong. Ntar tiap bulan dikasih gajinya. Soalnya kalau yang masih level staff itu kadang-kadang susah juga sih, karena kalau level staff itu biasanya cuma ngerjain pekerjaan dia gitu. Kalau yang udah levelnya di atas baru biasanya yang bisa inisiatif gitu. Kamu kerja corporate betah nggak? Enggak, makanya kan aku jadinya freelance sekarang. Soalnya capek ke kantor gitu. Aku nggak suka kayak ke kantor terus dari pagi sampai malam gitu. Udah gitu gajinya kan mentok-mentok segitu doang. Paling gajinya berapa sih? 8 juta. Terakhir aku kerja kantor sih gajinya 8 juta ya. Sebenarnya 8 juta dibilang kecil juga enggak sih, tapi ya maksudnya gajinya bakal segitu-segitu mulu gitu loh. Cece, lu mau jalan-jalan nggak bisa guys kalau kayak gitu. Kamu kerja corporate dulu lah. Kamu desain brand juga nggak, Ci? Iya kan, iya dong, desain brand betul. Kerja corporate ada UMR gak? Ada dong. Kalau corporate ya pasti UMR. Aku juga UMR kok, gaji full time aku, walaupun dia WFH ya, aku tetap gajinya sesuai UMR. Macil ya, padahal sempet kena. Padahal udah sering aku ingetin plus warning. Waduh, itu mah tanda-tanda mau dipecat dah kayaknya. Ada direktur juga masih leha-leha, itu nggak dipecat.
Nah untungnya enggak. Kok bisa? Anak-anak kamu UMR Jakarta nggak cek? Iya itu yang full time ya. Kalau yang freelance enggak. Kalau yang full time iya. Ivan. Kalau yang full time aja. Kalau yang padahal dia sebenarnya WFH juga sih, enak loh dia. Bersih kan, nggak ada biaya transport gitu-gitu. Onion. Dikasih tahu sama aku udah kena semprot biru juga berubahnya sebentar, habis itu gitu lagi katanya. Kenapa nggak dipecat aja? Soalnya capek marah-marah mulu tuh. Aku males soalnya ngurusin yang kayak gitu, mendingan ganti orang. Kelihatannya aja enak ya jadi atasan. Sebenarnya kalau udah ketemu orang yang cocok, enak aja sih. Kayak nanti tinggal di brief aja kayak gimana. Yang nggak enak itu kalau misalkan orangnya tuh ya gitulah, nggak bisa dikasih tahu, ngeyel gitu. Itu yang nggak enaknya sih. Tapi kalau udah ketemu yang cocok, yang dia orangnya rajin mau kerja ya nggak masalah. Winter, nah itu males Chen. Iya kalau yang males-malesan itu loh aku nggak sukanya. Iya aku tuh nggak sukanya kerja kantoran ya karena itu ya, harus kayak pergi ke kantor gitu-gitu. Aku nggak cocok sih. Cocok tapi beda agama. Maksudnya cocok tapi beda agama, kayaknya nggak mau deh. Kalau bisa satu agama. Onion udah gitu kayak kerja kantoran tuh juga boring guys, gitu lagi, apalagi gajinya gitu lagi juga. Nomi, Cece puasa nggak? Enggak. Nomi, Maci. Emang aku kayak orang puasa ya? Ini udah jam 3 loh, kalian bentar lagi buka puasa dong. 3 jam lagi. Iya, kalau yang agak ngeselin tuh menguji mental banget sumpah. Lebih ke bosen ya cewek, kalau capek gimana Ceh? Capek ya? Iya, capek juga sih, capek yang kayak apa ya? Iya, malesin aja gitu ke kantor gitu, aku nggak suka. Lama itu mah, bentar lagi lah 3 jam mah nggak berasa. Kayak berhubungan sama orang lo gitu di kantor itu kadang juga orang-orangnya kayak nggak semuanya oke, ada yang nyebelin gitu. Males. Barunya lucu banget Maci. Iya ya Cek. Emang kalian tapi aku pernah ketemu sih orang yang enjoy sama apa ya, kerja kantoran tuh juga ada orang yang suka kerja kantoran, tapi aku sih nggak ngerti sih kenapa ada orang begitu. Nggak ada yang mana kinerjanya kurang, mendingan ganti orang. Kalau aku males marah-marah begitu. Rata-rata orangnya kayak rada-rada, muka pengen diajak berantem. Cuma Cece nggak nyebelin ya, aku juga nyebelin sih kayaknya pas di kantor, karena gue kayak tipe yang kayak semau-mau sendiri gitu. Udah gitu aku tuh termasuk karyawan yang kalau udah jam 5 tuh aku kan langsung pulang gitu loh. Jadi aku bukan yang kayak aku molor-molorin di kantor gitu. Jaja mukanya songong gitu. Iya, jadi aku tuh kalau udah tenggo nih, udah jam 5 nih, aku langsung pulang. Nggak yang kayak orang-orang lain gitu loh, kayak leha-leha gitu di
di kantor supaya kayak kan nggak enak ya langsung pulang. Kalau aku nggak, aku langsung pulang sih. Tapi aku kerja di kantor gitu, maksudnya serius. Tapi kalau udah waktunya pulang, udah gue langsung balik deh. Nyari kerja sekarang susah banget emang, iya. Makanya kayak ya udahlah, walaupun misalkan gaji kalian cuma 5 juta nih misalkan, ya udahlah, itu mending daripada nggak ada kerjaan. Lagi komunikasi sama direkturnya dulu sih, karena staff yang ini masuk lewat direkturnya langsung. Oh gitu, udah ordal. Nggak cari pasangan hidup dulu, Cece. Nanti ya kalau WL-nya udah keisi, kalau WL-nya keisi full, ntar aku mencari pasangan hidup. Cece, bagi Cece 5 juta itu banyak gak, Ce? Banyak lah. Banyak lah. Menurut aku 1 juta aja gede kok. Apa ya, kalau dikit guys, banyak. Apa ya? Aku tuh kayak apa ya? Maksudnya sekarang kadang-kadang tuh ada yang klien juga yang kayak nawarin pekerjaan-pekerjaan kecil-kecil gitu juga ada, kayak misalkan, tapi aku budgetnya jujur nggak bisa gede loh gitu-gitu, kayak misalkan ada juga yang nawarin tapi 500.000, 1 juta gitu, aku tetap ambil semuanya. Soalnya aku merasa kayak emang gue ini udah sekaya apa jir, kayak aku menolak rezeki itu, kayak aku tetap ambil walaupun kayak kecil gitu. Itu kan kecil ya, gope gitu, 1 juta. Maksudnya untuk ya gitulah. Kalau aku sih nggak mau membandingkan, tapi kayak ya gitulah. Tapi ya udah, aku tetap ambil gitu. Ya udah, nggak apa-apa. Keren, iya, karena kalau misalnya tiba-tiba aku nggak ada duit, bagaimana? Aku menolak rezeki aku. Bye-bye, makasih Noy. Lanjut kerja dulu, semangat. Bye-bye. Suka ngasih THR Cece ke staff. Aku staff full time itu baru sebentar ya. Kalau THR itu kan harus tahun ya. Harus tahun. Aku belum setahun. Emang gue sekaya apa sih? Iya, aku tuh biasa-biasa aja, seriusan deh. Orang aku masih kerja, jadi aku nggak akan menolak duit sih. Kalau misalnya ditawarin kerja, ya udah ambil aja deh gitu. Mau gope, ya udah deh terima gitu. Ntar gue kerjain gitu. Bagus sih isi yang nggak gengsi. Iya, aku mah nggak gengsi weh. Aku nggak gengsiin. Apalagi kalau soal duit, jangan. Aku tidak gengsi. Aku tebak kamu umur 27 tambah 1. Makasih isi. 27 tambah 1. Makasih isi. Ikut nunggu setahun dulu ya? Iya dong. Betul, tapi setengahnya kan dikasih kalau belum setahun. Aku nggak ada perjanjian kayak gitu, karena dia juga dia tuh full time, tapi aku masih coba 3 bulan dulu. Aku bilang kita coba 3 bulan dulu ya gitu. Jadi ini baru, biasanya soalnya aku tuh hire-nya anak magang, ganti-ganti anak magang mulu, tiap 6 bulan ganti lagi gitu. Nggak ada yang, baru kali ini aku ajakin dia mau nggak full time gitu. Soalnya aku bilang aku udah capek gitu, kayak ngajakin, maksudnya gonta-ganti anak magang mulu, capek, interview lagi, ajarin lagi gitu. Oke, makasih Winter. Dulu ambilnya jurusan desain. Sebenarnya apa ya, aku tuh juga nggak mau terlalu royal juga sih ke staff gitu, karena takutnya mereka kayak take it for granted juga, karena ini kan baru juga, belum lama. Aku nggak mau terlalu baik juga ke dia gitu. Apalagi udah enak dia kerjanya kan WFH, kita kan nggak ketemu, kerjanya di rumah.
Aku desain 3 bulan ya lagi. Enggak, kalau aku anak magangnya aku bilang kalau di aku itu harus 6 bulan. Harus 6 bulan. Soalnya aku nggak mau tiap 3 bulan ganti, terlalu cepet. Kamu kalau interview anak magang gimana, Cie? Ya aku tanya dong gitu, kayak misal kalau desain itu kan biasanya portofolio gitu. Oh ya gitu. Sebelum di interview itu udah dilihat dulu, maksudnya di screening dulu kan. Biasa kalau anak desain kirim-kirim portfolio gitu. Terus aku lihat, oh ini kayaknya lumayan oke nih desainnya gitu. Ya udah panggil yang ini. Terus aku suruh dia presentasiin gitu. Coba dong kamu presentasiin portofolio kamu sendiri gitu. Iya, aku harus tahu dulu nanti ini orang kerjain desain ini tuh project apa nih? Ini project kuliah sendiri atau dia udah pernah part time di mana atau di mana gitu. Aku harus tahu. Terus lihat ini kerjaannya tuh nih individu atau kelompok nih gitu. Kalau misalnya tugas kuliah nih individu atau kelompok nih, kalau kelompok kamu tugasnya ngapain di sini gitu, aku harus tahu gitu. Terus kayak nanya gitu, ya ngetes aja gitu. Misalkan di salah satu projectnya aku tanya, kenapa sih kamu pilih, kenapa nggak misalkan di misalkan bikin logo gitu, kenapa bikin logo ini, kenapa kamu pilih warna hijau gitu misalnya, kenapa nggak pakai kenapa pakai warna hijau, coba dong jelasin gitu. Terus kayak kenapa sih mau pakai font ini gitu, kenapa gitu, ngetes dikit gitu. Terus habis itu aku tanya kayak, kamu tuh dalam desain itu kan banyak nih, ada animasi, ada fotografi, bisa editing video, bisa juga desain sosmed atau macem-macem lah gitu. Ada branding juga. Kalau misalnya dari selama ini kamu kerja itu, kamu paling suka itu, paling enjoy itu kerjain di bidang apa gitu. Kayak aku harus tahu dulu dong, maksudnya dia tuh sukanya mana. Soalnya kalau di project-project aku itu kan misalkan kebanyakan sosmed nih, misalkan tiba-tiba dia bilang ya dia sukanya fotografi, kan nggak nyambung jadinya. Misalkan dia bilang aku sebenarnya suka fotografi gitu, kayak nggak nyambung dong jadinya. Berarti kamu bisa jadi kamu nggak betah takutnya kalau di aku, karena aku kan misalkan fokusnya di sosmed untuk sekarang gitu. Kamu mau coba nggak gitu belajar sosmed atau apa gitu. Misalkan dia bilang, oh ya kebetulan aku memang pengen coba sih belajar di sosial media. Oh ya udah kita coba gitu. Tapi kalau misalkan dia harapinnya project aku misalkan kebanyakan syuting, fotografi gitu, ya nggak cocok gitu. Bisa kayak gitu sih interviewnya. Oh gitu, kalau misalkan dari cara dia ngomong ngejelasin juga oke gitu, pas interview ya udah terima aja gitu. Begitu. Terus biasa kalau anak magang aku tanya dulu sih, kamu di sini mau cari uang atau mau cari pengalaman gitu. Karena kalau misalnya kamu di sini mau cari uang, aku gak bisa kasih kamu gaji gede. Kalau anak magang aku nggak bisa gitu, karena aku maunya cari anak magang tuh yang cari pengalaman gitu. Kalau misalkan dia bilangnya mau cari duit, ya nggak cocok gitu. Kalau misalnya dia bilangnya, oh iya aku mau belajar gitu, oh ya udah oke gitu, aku kasih kamu gaji tapi nggak besar gitu, kayak gitu. Kamu kalau ngerokok apa? Aku nggak ngerokok, Iya aku kasih gaji. Kalau anak magang 1 juta sekarang, 1 juta sebulan. Itu anak magang tetap dikasih aja, Cie. Anak magang dikasih, tapi aku karena kan gini loh, anak magang itu kadang-kadang ada yang mikirnya tuh gue mau belajar sambil kerja gitu, padahal mereka nggak tahu kalau sebenarnya kehadiran mereka itu sebenarnya kadang-kadang membuat repot gitu loh. Kadang anak magang tuh begitu loh. Jadi aku harus tanya, kamu tuh tujuannya mau bekerja atau mau cari pengalaman gitu. Kalau mau cari duit, kalau di tempat aku nggak bisa gitu, abang. Itu udah sama makan sih 1 juta. Oh, aku nggak peduli karena mau aku akan cari orang lain gitu. Karena kan kamu di sini magang, bukan kerja full time. Magang itu kan kamu dari kampus, kamu dari kuliah gitu. Dan anak magang itu kan sebenarnya
secara kalau dari selama ini aku hire anak magang ya, itu mereka tuh mental bekerja itu masih kurang banget sih, kayak ya gitulah, banyak yang gak bertanggung jawab juga, kurang ada rasa kayak gue nih harus kayak gini nih, harus kayak gini gitu. Beda karena mereka ya gitulah, baru kuliah kan, belum kerja, jadi kayak gimana ya, mentalitinya tuh agak-agak, kalau aku gaji dia sama kayak full time itu aku bisa emosi sih. Itu kerja di rumah atau enggak, ini WFH semua. Kalau sama aku bilang kalau sama aku WFH, tapi kamu kalau mau masuk kantor boleh, tapi aku nggak akan masuk kantor gitu. Kamu kalau masuk kantor silakan, kamu kerja di kantor nggak apa-apa, tapi aku tuh akan kerja di rumah aja gitu. UMR kan 5 juta per bulan di Jakarta. Iya, masa aku mau gaji anak magang gotiau terus lu kerjanya kayak leha-leha begitu, kayak itu kan bikin gue emosi, gue injek. Gampang nyepelein aja. Iya, kadang-kadang anak magang tuh saya begitu, belum punya tanggung jawab. Iya, karena mereka masih baru dari kuliahan ya, jadi kayak belum ngerti gitu loh. Ya aku nggak bisa salahin mereka juga sih, karena itu kurang pengalaman gitu. Dan aku nggak mau sih kayak gaji anak magang gitu. Terus sama enggak interviewnya lewat Zoom meeting. Yang buka kamera paling dia gitu, aku mah cuma lihat doang gitu. Kerja apa, desain, biasa anak 20 tahun. Iya, aduh nggak mau deh, masa aku disuruh bayar 5 juta buat anak magang. No way. Zoom meeting, iya, dari call meeting gitu. Ntar dia buka kamera, terus ya udah ngobrol gitu. Yang magang kamu, bukan aku yang magang, woy, Muhammad. Gue mah magang udah dari berapa tahun yang lalu, udah buset, udah lama banget ya. Kayaknya udah 8 tahun yang lalu tuh, gila udah lama banget coy. Udah kayak dosen aja lu, katanya. Enggak lah, bukan dosen. Desain apa? Aku desain grafis. Terus emang nggak mau aja berarti kerja sesuai jurusan? Ya sekarang aku kerjanya sesuai jurusan aja. Kalau nggak sesuai jurusan nggak tahu mau kerja apa. 8 tahun, umur kamu berapa? Tapi kayak masih muda. Iya dong, udah tua sekarang. Sekarang juga masih imut-imut ya. Aduh, lagi sariawan nih, udah mau kepala 3. Iya nih, gimana dong guys? Gimana dong, udah mau sacap. Aku nggak siap guys, umur 30, gimana dong? Daripada marah bilang imut aja bang, katanya. Asik. Biasa umur 28 udah banyak pikiran, katanya. Enggak sih kalau aku. Untungnya aku nggak banyak pikiran ya orangnya. Soalnya nggak mikir, anjir. Syukurin aja Cece. Iya, untungnya sih kehidupan saya lancar-lancar aja ya. Kapan sih Cece lu jadi maju? Udah cukup deh aku. Aku kayaknya pengen kumpulin 5M habis itu udah. Kalau orang tua di mana, Ce? Ada di Jakarta. Di Jakarta. Sederhana ya, Cece katanya. Lancar. Ya, tapi kan aku impian kayak gitu nggak muluk-muluk dong. Jangan banyak marah-marah, Ce. Awas. Aku nggak marah-marah. Udah nggak jadi salah TikTok berarti. Kalau pas waktu itu datang, nggak tahu. Itu kan masih lama. Nggak.
Enggak, aku nggak trauma sama anak magang, malah anak magang itu sangat membantu pekerjaan aku sih. Kalau nggak ada mereka aku nggak bisa kayak gini. Aku tuh dulu semua aku kerjain semua loh, semua project tuh bener-bener aku sendiri yang kerjain semua. Karena dulu aku mikirnya tuh, aduh gue nggak mau rugi nih, gue bayar orang gitu. Tapi sebenarnya abis aku hire anak magang, malah ketagihan. Enak ya gue jadi kayak nganggur gitu. Jadi bisa kayak ya kayak gini, bebas aku waktunya. Kalau dulu tuh benar-benar dari pagi sampai malam ya, walaupun di rumah tuh di depan komputer gitu, sibuk. Asal jangan berhenti live aja kalau udah punya 5M. Oh enggak dong, kalau malak itu ya, malak itu tuh walaupun udah punya duit banyak tetap akan malak gitu kayak. Akan berlanjut terus gitu. Kamu nabung obligasi di Bibit apa di mana? Aku di BCA. Aku di BCA. Ada Michael sama gue banyakan duitnya gue deh kayaknya, Rion. Duh. Kenapa malak sih Asia gitu? Emang kenapa sih? Emang nggak boleh malak? Boleh lah, sah-sah aja. Kalau kamu nggak live sama kerja, gabutnya ngapain Cece? Aku kan sekarang ngeles Mandarin lagi. Malak halal ini yang mau aja, kalau yang nggak mau ya udah, nggak dipaksa gitu, nggak dipaksa. Tapi kalau misalkan ada yang mau ya dapat pahala gitu. Tabungan Cece kayaknya udah gendut katanya. Aduh amin deh, semoga ya. Nggak ngerasa dipalak, cuma kehipnotis aja katanya. Sebenarnya aku tuh juga ada cita-cita pengen jadi guru juga sih. Kayak pengen coba, emang dasar Cindo ya. Aku sebenarnya pengen coba ngajar juga gitu loh, ngajar di sekolah gitu. Tapi aku mikir lagi, aduh apakah gue bisa yang ngajar di sekolah, soalnya kayak itu kan juga komitmen kayak kerja gitu loh. Ya masuk pagi pulang siang gitu, kayak anjir, kayak nggak tau lah, aku mikir-mikir doang gitu, nggak tahu. Ujung-ujungnya nunggu hidayah. Ngajar apa dulu? Kalau aku tuh kepikirannya pengen ngajar anak-anak TK gitu, anak-anak masih playgroup gitu. Kalau ngajar pelajaran nggak bisa, otak saya tuh nggak pinter soalnya. Buka sekolah aja nggak pengen ngajar anak-anak kecil aja gitu. Ngajar aku lu anak kecil apa bukan? Lu perasaan sudah agak besar deh. Aku masih TK kok mana ada TK bisa goda-godain cewek di sini. Gua kecil apanya? Ngajar anak kecil tingkat sabarnya harus tinggi. Iya sih. Tapi kayaknya aku lumayan suka anak kecil sih. Usia 7 tahun. Aku Pauce, please ajarin aku gitu. Di balik imutnya sih ada sisi galaknya deh. Aduh, aku gak bisa ketawa terlalu lepas nih soalnya sakit coy. Kamu kan setipis tisu katanya. Nggak kuat. Aku kayaknya dibully deh kayaknya kalau jadi guru anak SMA, nggak bisa. Aku harus kayak guru anak TK gitu. Kalau anak SMA itu mah gue yang dibully. Cocok sih. Iya, anak SMA sekarang kagak beres. Aduh, nggak bisa gue. Banyak yang deketin. Iya, ntar aku digodain. Kalau SMA gue jadi anak SMA. Kalau anak SMA nakal. Sekelas bisa terpesona katanya. Ayo kerjain ya PR-nya. Kalau gue ajak tawuran sih, anjir. Gurunya diajak tawuran padahal gurunya imut-imut gini. Pasti pada rajin masuk katanya. Ayo anak-anak, kayak
yuk belajar ya, ayo belajar gitu. Terus ntar di tengah-tengah pelajaran aku bilang ya udah yang nggak mau kerjain PR boleh, tapi harus sawer ibu guru ya gitu. Satu anak 100.000 gitu. Jadi perawat di rumah sakit jiwa tuh baru menyenangkan. Gila kali. Aku nggak bakalan bolos kalau kamu jadi gurunya gitu. Gue datang jam 5:30 katanya, orang gue juga belum datang, lu ngapain datang pagi? Biar ada tawaran tobat gitu. Masa guru begitu katanya? Iya, ini kan guru-guru gak becus. Ini kan guru gak becus gitu. Kayak aku bilang, anak-anak kamu gak mau jajanin guru kalian yang imut ini gitu. Kayak, ayo anak-anak sawer ibu guru gitu. Ya biar duduk paling depan gitu. Cece kok gak minum Cece? Aku biasa kalau nge-live jarang sih, jarang. Jadi guru matematika, orang aku juga nggak pinter matematikanya. By the way aku udah 2 jam loh guys. Udah dulu ya. See you tomorrow my baby bala-bala. Bu guru buka les privat gak? Buka kalau buat kamu minimal sebulan 100 juta. Makasih, dadah Maci Leon, makasih semua. Thank you. Makasih Rafli, thank you semua.